Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidu samadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallimi wal ali gharriqna bi bahril wahdati fi kulli halin daima wa sa'ati ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzurina ya sayyidi binazra musiladinil hadratil aliyah amma ba'du. Para hadirin wa hadirat, para pemirsa live streaming dimana berada, khususnya al-mukarramin wal mukarramat, para alim wal ulama, para pengurus penyiar sholawat waqidiyah di semua tingkatan, wabil khusus para pengurus penyiar sholawat waqidiyah wilayah Kalimantan Timur, pengurus penyiar sholawat waqidiyah cabang-cabang kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur, dan para pemirsa di mana berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam kesempatan malam hari, malam yang penuh berkah ini, kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayah yang telah diberikan kepada kita bersama. Yang diantaranya malam hari ini kita diberi usia panjang sampai menemui akhir tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Mari syukur kita wujudkan bersama-sama dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam yang seindah-indahnya semoga senantiasa dilimpah luahkan kepangkuan junjungan kita Nabi Agung, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, dengan untayan dan iringan penghormatan salawat salam. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Salaman wa ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kita aturkan ke jamil aqtab min awalihim ila akhirihim, khususan hadrat aghosi hadha zaman wa awani wa sairi awliya illahi wa ahibbai radiyallahu ta'ala anhum wa ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amadana biamdadihim amin amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau tersebut, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghusu hadza zaman radhiyallahu ta'ala anhum, berkenan memberikan syafaat, tarbiyah, karamah, barakah, nazroh dan doa restunya kepada kita bersama, khususnya pada acara malam tahun baru ini, dan lebih khusus lagi pada saat-saat kita membutuhkan, yaitu ketika kita dihadiri malaikat Israel
yang akan mengambil roh kita. Mudah-mudahan dengan syafaat tarbiyah dari beliau-beliau kita diberi kekuatan, ketetapan iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wa hadirat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini, yaitu hari yang terakhir tahun 2020 Masehi, tepatnya tanggal 31 Desember. Dan nanti sebentar lagi di tengah malam jam 22 Masehi, jam 22 WIB, terakhirlah tahun 2020. Dan kita akan memasuki bulan baru, tahun baru, bulan Januari tahun 2021. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun Masehi adalah tahun perhitungan Syamsiah, menggunakan perhitungan matahari. Menurut pandangan Islam, dilihat dari segi asal mulanya tahun Masehi, yaitu dari Kaisar Romawi, tepatnya yaitu Kaisar Julius Kaisar, 45 tahun sebelum Masehi. Kaisar itulah yang pertama kali mengadakan kegiatan poya-poya, rame-rame merayakan tahun baru Masehi, ditempatkan pada tanggal 1 Januari. Mereka mengadakan dan pelaksanaan itu diikuti oleh masyarakat berikutnya sampai saat ini dengan bersukaria, bergembira, mengadakan trompet, mengadakan pesta-pesta, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Ini berlaku dan juga sampai saat ini juga berlaku, kecuali pada musim pandemi saat ini. Sikap dan cara seperti itu bagi umat Islam hendaknya jangan terpengaruh, jangan sampai ikut-ikut. Nah, bagi kita umat Islam yang juga sebenarnya kita tidak bisa menolak, bahkan mau atau tidak mau, kita sadari atau tidak kita sadari, kita juga menggunakan penanggalan Masehi yang terhitung dari bulan Januari sampai bulan Desember. Segala kegiatan-kegiatan pengkalenderan yang kita laksanakan dan dilaksanakan oleh bangsa-bangsa, di mana bangsa yang menggunakan, termasuk bangsa Indonesia, juga menggunakan perhitungan Masehi. Karena kita hidup itu menggunakan perhitungan, dari kehidupan kita per tahun bisa dihitung secara Masehi dari bulan Januari sampai akhirnya bulan Desember. Maka kehidupan kita juga memperlukan hitungan, dan penghitungan inilah kita jadikan dan kita gunakan untuk yang bermanfaat, sehingga kegiatan kita yang menggunakan bulan Masehi ada awalnya Januari dan ada akhirnya Desember yang kita gunakan, maka tidak salah seandainya kita juga menghitung kehidupan kita sebagai muhasabatun nafsi,
dalam bulan-bulan Januari atau bulan-bulan Masehi seperti ini. Kita telah dikaruniai hidup oleh Allah SWT, terhitung dalam bulan Masehi mulai bulan Januari 2020 sampai di akhir tahun tanggal 31 bulan Desember 2020. Berarti kehidupan kita, umur kita tambah 1 tahun dan sisa umurnya berkurang 1 tahun. Nah, ini bagi umat Islam, bagi kita perlu kita perhitungkan dan juga perlu kita perhatikan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqaddin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Setiap diri kita hendaknya memperhatikan apa yang dilakukan kemarin atau apa-apa yang telah dilakukan untuk menghadapi masa depan atau masa akhirat nanti. Perhitungan bulan Masehi bisa kita manfaatkan untuk muhasabah. Kita menghitung dari bulan Januari 2020 mulai tanggal 1 sampai hari ini genepnya 1 tahun secara Masehi. Apa yang telah kita lakukan? Kebaikan apa yang telah kita lakukan? Sudahkah kehidupan kita manfaatkan dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah SWT? Kehidupan kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam atau sebaliknya. Berapa kebaikan yang kita lakukan? Dan begitu juga berapa kesalahan yang kita lakukan selama ini. Berapa dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Dalam saat penutupan tahun Masehi ini, tidak kita ikut poya-poya, ikut senang-senang, ikut mengumbar hawa nafsu, namun sebaliknya kita gunakan malam hari ini untuk muhasabah, untuk menghitung berapa dosa kita, berapa kesalahan kita, dan juga berapa kekurangan-kekurangan yang telah kita lakukan selama 1 tahun ini, untuk kita gunakan memperbaiki di masa depan, untuk kita gunakan lebih baik lembaran baru yang akan kita buka ini dari langkah kita, perbuatan kita, amaliyah kita, dan kita tinggalkan apa-apa yang kurang tepat dan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin hadirat para pemirsa, manfaatnya dalam Wahidiyah kita diserukan, dibimbingkan oleh beliau mu'alif Wahidiyah pada setiap malam tahun baru kita supaya mengadakan mujahadah, supaya mengadakan permohonan-permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kepentingan untuk pribadinya sendiri maupun untuk keluarga dan lingkungannya. Lebih-lebih sehubungan dengan apa yang telah kita lakukan, inilah syaratnya kita untuk bertaubat, memohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Wahidiyah kita dituntunkan untuk
memasuki bulan baru atau tahun baru seperti malam hari ini, beliau memberikan tuntunan pada para pengamal Wahidiyah untuk melaksanakan mujahadah. Bila memungkinkan bisa lakukan mujahadah berjamaah dengan lingkungan atau dengan para pengamal di tempatnya, namun ya dengan menjaga protokol kesehatan sesuai dengan pengarahan dari pihak kesehatan sehubungan dengan pandemi masih berkepanjangan ini. Di samping mujahadah secara berjamaah, alangkah baiknya pula juga menyempatkan tambahan waktu untuk melakukan mujahadah secara sendiri pada dalam malam hari ini. Inilah namanya kita memperhatikan diri untuk muhasabah hal-hal yang telah kita lakukan demi kita mempersiapkan masa yang akan datang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, setelah bulan Desember habis, mulai nanti malam bahkan mulai besok, kita sudah membuka lembaran baru di bulan Masehi. Dalam bulan baru ini hendaknya kita manfaatkan, kita upayakan, kita isi lembaran baru ini dengan isi-isi yang baru, isi-isi yang lebih baik dan lebih manfaat, lebih meningkat di dalam segala bidang kebaikan. Terutamanya bagi para pengamal sholawat Wahidiyah, sudah waktunya lah kita untuk lebih meningkat, karena waktu umur kita semakin tambah, sisa umur kita semakin berkurang, sehingga masa yang akan kita hadapi untuk persoalan ligodin ini semakin dekat. Maka perlulah bagi para pengamal Wahidiyah untuk meningkatkan mujahadah kita, upaya kita agar hati kita lebih dekat kepada Allah SWT wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih wa ma min yaumin illa wa ba'dahu syarrun minhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada hari kecuali hari berikutnya adalah lebih buruk daripada hari yang kita lalui. Dalam kondisi kita menghadapi masa yang lebih buruk, mungkin lebih semerawut kondisi alam, lebih buruk kondisi lingkungan dan kondisi masyarakat. Kalau kita tidak berusaha meningkat di segala bidang, utamanya meningkatkan kesadaran kita pada Allah SWT wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bagi para pengamal Wahidiyah, kita tingkatkan mujahadah kita, baik mujahadah secara langsung sesuai dengan bimbingan dan tuntunan, lebih-lebih mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu dannya sendiri-sendiri. Juga mujahadah bagi keluarga kita, bagi jamaah kita, khususnya bagi para pengurus PSW, supaya meningkatkan dalam pelaksanaan program-program tugas yang telah ditentukan di dalam PSW. Utamanya bulan Januari yang akan datang, ini sudah waktu yang dekat untuk menghadapi acara besar bagi para pengamal Wahidiyah, yaitu Mujahadah Kubro, di mana Mujahadah Kubro bulan Rajab 1442 akan diselenggarakan besok tanggal 25 Februari, atau tepatnya tanggal 13 bulan Rajab sampai 4 hari 4 malam, yakni hari Kamis malam Jumat untuk pembukaan sampai
Senin paginya sebagai penutupan. Untuk mempersiapkan mujahadah kubro, mujahadah yang terbesar di kalangan Waqidiyah ini, para pengamal sholat Waqidiyah diajak, diserukan untuk ikut serta mensukseskannya dengan cara mengadakan penyongsongan mujahadah secara serempak yang insya Allah akan dimulai besok hari Sabtu tanggal 2 Januari, masih tahun baru, bulan baru, dimanfaatkan, diisi dengan lembaran baru, yaitu melaksanakan mujahadah pengamalan 40 hari. Bagi yang sudah mengamalkan 40 hari, sebagailah itu pengamalan ulang. Namun bagi yang belum pernah mengamalkan, pengamalan 40 hari bagi pengamal baru, itulah dijadikan mujahadah pengamalan 40 hari untuk pemula. Selama 40 hari, setelah 40 hari, secara serempak di mana pengamal Waqidiyah berada. Nanti setelah 40 hari dilanjutkan dengan persiapan penyongsongan mujahadah non-stop di daerah-daerah selama 14 hari. Dan setelah itulah masuk bulan hari H pelaksanaan mujahadah kubro tanggal 25 Februari 2021 sampai tanggal 1 Maret 2021. Ini bagi para pengamal Waqidiyah, khususnya para pengurus penyiar Waqidiyah di mana berada, hendaknya berusaha untuk ikut serta berpartisipasi mensukseskan pelaksanaan mujahadah kubro ini, dimulai dari pelaksanaan mujahadah penyongsongan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, mujahadah yang kita laksanakan, baik mujahadah harian, mujahadah yaumiyah, atau mujahadah keluarga, mujahadah mingguan, usbu'iyah, atau mujahadah bulanan, yakni mujahadah syariah, sampai mujahadah kubro, itu temanya sama, untuk memohonkan umat dan masyarakat Jamiah Alamin semoga segera diberi kesadaran, dibuka hatinya oleh Allah SWT, segera mengabdikan diri kembali kepada Allah SWT wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya bangsa dan negara kita, khususnya keluarga kita, khususnya diri kita masing-masing, segera dijadikan orang yang senantiasa kembali sadar fafirru ilallah wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tujuan utama dari pelaksanaan mujahadah dari mujahadah yaumiyah, mujahadah pengamalan 40 hari yaumiyah, sampai pelaksanaan mujahadah kubro Waqidiyah. Dalam mujahadah ini ada nilai-nilai kepedulian. Tidak hanya kita memohon untuk diri kita sendiri, namun di sini kita dituntunkan, dibimbingkan menjadi khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Di sini kita dibimbing oleh mu'alif Waqidiyah, dibimbing oleh Waqidiyah untuk menjadi khairun nas dengan sabda Rasulullah SAW itu. Meskipun dalam pelaksanaan kita menjadi khairun nas hanya satu sisi, yaitu kita bermanfaat bagi umat manusia dengan ilmu kita bagi yang punya ilmu, dengan kekayaan kita bagi yang punya kekayaan, dengan jasa kita bagi yang punya jasa, bagi tenaga kita bagi yang punya tenaga.
Namun di sini bagi siapa saja meskipun tidak punya ilmu lebih, tidak punya kekayaan lebih, tidak banyak kekuasaan lebih atau jasa lebih, di sini bisa dilaksanakan untuk menjadi khairun nas, manusia yang lebih bermanfaat bagi manusia dengan doanya. Doa-doa di dalam wahidiyah, separuh lebih dari isi doa ini diperuntukkan untuk mendoakan orang lain, untuk mendoakan bangsa dan sesamanya, bahkan untuk mendoakan negaranya, untuk mendoakan seluruh makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua tercakup dalam doa-doa wahidiyah, yang diantaranya doa memohonkan berkah bagi umat masyarakat jami' alamin, bahkan memohonkan berkah bagi makhluk ciptaan Allah SWT dengan doa Allahumma barik fima khalaqta. Kita dibimbing untuk mohonkan berkah bagi seluruh makhluk ciptaan Allah SWT. Tiada makhluk segelintir pun, sebiji apun, atun pun yang tidak terkena doa Allahumma barik fima khalaqta. Dan diteruskan dengan wahadhil baldah, khususnya negara kita ini. Negara kita sangat membutuhkan untuk dukungan dari masyarakatnya, membutuhkan dukungan dari rakyatnya, terutamanya rakyat yang lemah seperti kita ini. Kita harus memperhatikan, harus peduli dengan keruwetan yang terjadi di negara kita, baik dari itu tingkat pusat, pemerintahan tingkat pusat sampai tingkat daerah. Utamanya permasalahan-permasalahan musibah pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini. Kita para pengamal wahidiyah tidak boleh ungkang-ungkang dengkul, tidak boleh apatis, harus ikut berusaha semaksimal mungkin atau dengan segala kemampuan untuk mengadakan permohonan kepada Allah SWT agar Allah SWT segera memberi jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang menimpa bangsa dan negara kita ini. Kita diberi kesempatan, kita diberi kemampuan. Kalau kesempatan dan kemampuan ini bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan, ya mudah-mudahan kita menjadi orang yang dijadikan oleh Allah SWT manusia yang peduli dan juga yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bila mana kemampuan dan kesempatan yang diberikan kepada kita ini kita abaikan, kita sempat untuk berdoa namun tidak kita manfaatkan untuk berdoa, kita sempat untuk membantu, menolong, namun tidak kita manfaatkan untuk melorong dan membantu, kesempatan dan itu bukan menjadi karunia lagi, bisa menjadi sebaliknya. Yang semulanya itu karunia yang berupa kesempatan akan dibalik menjadi azab, menjadi siksaan, menjadi kemurkaan dari Allah SWT yang akan kita terima. Oleh karena itu para pemirsa, para hadirin hadirat, sebelum kita memasuki tahun baru nanti jam 12 jam malam atau jam 24, mari kita bersama-sama koreksi diri. Seberapa dosa kita selama ini, dan juga kita menghadapi Allah SWT dengan penuh husnudzon, dengan penuh keyakinan. Seberapa luasnya rahmat Allah SWT. Allah Maha Rauf, Maha Rauf, Maha Pengampun. Allah luas rahmatnya, luas ampunannya. Seberapa dosa kita, mari kita akui
dan kita mohonkan ampunan pada Allah yang Maha Pengampun itu. Jangan kecil hati kita, kita besarkan hati kita. Kita yakinilah Allah Maha Luman, Allah Maha Pemaaf. Asal kita mau mohon ampunan atas segala dosa yang telah kita lakukan selama 1 tahun ini, utamanya kita mohonkan ampunan pada Allah SWT dengan tawasul dengan pada Rasulullah SAW wa ghazi hadza zaman radhiyallahu ta'ala anhu. Mari para hadirin hadirat, kesempatan ini kita manfaatkan untuk audensi di hadapan Allah SWT, kita sowan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghazi hadza zaman radhiyallahu ta'ala anhu. Mari hadirin hadirat, Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa biyulladi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa biyulladi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa biyulladi wa amdadi. Allahumma kama antalu, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa alu. Nas'aluka Allahumma bihaqqi anduriqana fi rujadi baril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nu'isa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hada bil muka wa sa'udabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qadalam abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa inna rudda kuntu sasan hanika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qadalam abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa inna rudda kuntu sasan hanika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qadalam abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa inna rudda kuntu sasan hanika. Ya sayyidi ya Rasulullah
Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 Ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini binillah wangzurina ya sayyidi binazra musiladinil hadrati aliyah. Ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini binillah wangzurina ya sayyidi binazra musiladinil hadrati aliyah. Ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini binillah wangzurina ya sayyidi binazra musiladinil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin hadirat para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kami ucapkan selamat tahun baru 2021 dan selamat berpisah tahun 2020. Mudah-mudahan perpisahan tahun 2020 bagi kita semua dijadikan perpisahan yang diridhoi oleh Allah SWT. Kita memasuki waktu yang baru dengan dalam kondisi diridhoi Allah SWT. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Kita dikeluarkan dalam keadaan baik dan dimasukkan di tahun yang baru juga dalam keadaan mudah-mudahan baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, anak-anak kita, para remaja utamanya, ya segera kita alih channel. Ini kesempatan kita bersama untuk mengikuti kegiatan akhir tahun di PSI Pusat yang diselenggarakan dengan acara Festival Waqidiyah Youth Festival. Ya, ikuti dengan channel Waqidiyah Pusat. Anak-anak kita, saudara kita, dan kita sendiri yang biasa membuka YouTube, ya, segera pindah channel. Ini waktunya sudah segera dimulai. Bahkan tadi sudah dimulai, namun acara intinya akan dimulai dengan pengarahan atau pemberi kuliah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Ahmad Masruh Ihsan Mahin sebagai Ketua Umum DPP PSW. Ya, ini kita arahkan para putra-putra kita, remaja dan mahasiswa-mahasiswa, anak-anak, jangan keluar rame-rame di luar, namun dimanfaatkan untuk mengikuti acara Festival Waqidiyah. Dari saya semua kurang dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min wasiata zaman radhiyallahu ta'ala nasrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.